Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Pembelajaran yang kedua. Kita awali materi kita, yaitu tentang bagian-bagian poster. Nah adik-adik, pernahkah kamu melihat poster di tempat umum? Ayo, ingat kembali apa itu poster? Ya, poster adalah salah satu jenis reklame yang berbentuk lembaran, berisi informasi atau promosi suatu produk. Nah, poster biasanya ditempel pada dinding atau tempat yang sudah disediakan. Salah satu jenis poster adalah poster tentang kegiatan. Nah, poster jenis tersebut berisi pemberitahuan tentang kegiatan yang akan diadakan. Misalnya, poster lomba membaca puisi, pertunjukan musik, atau pameran seni rupa. Nah, adik-adik, ternyata poster juga memiliki bagian-bagian di dalamnya. Untuk lebih lengkapnya, coba adik-adik perhatikan contoh poster berikut ini. Nah, dari poster yang sudah kita lihat, terdapat bagian-bagian. Yang pertama, terdapat judul poster pada bagian atas poster. Yang kedua, di dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan pameran. Yang ketiga, informasi singkat tentang isi pameran. Yang keempat, waktu dan tempat diselenggarakannya acara pameran. Dan yang kelima, kontak yang dapat dihubungi. Sudah paham ya adik-adik? Nah adik-adik, ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu dan tanggal acara berlangsung harus jelas tertulis di dalam poster agar pembaca tidak bingung. Yang kedua, kontak yang dapat dihubungi juga harus jelas tertulis agar pembaca bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kegiatan tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang mengidentifikasi manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nah, adik-adik, kebutuhan hidup manusia sangat beragam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi juga beragam jenisnya. Ada yang bekerja untuk orang lain, ada juga orang yang mendirikan usaha sendiri. Kegiatan tersebut disebut sebagai kegiatan wirausaha. Keberagaman kegiatan ekonomi bukanlah penghalang untuk mewujudkan semangat persatuan antar masyarakat. Antar pemilik usaha maupun masyarakat sebaiknya saling menghormati dan menghargai. Hal itu karena keberagaman kegiatan ekonomi memiliki banyak manfaat. Lalu, apa saja ya manfaat keberagaman kegiatan ekonomi? Mari adik-adik kita pelajari. Manfaat keberagaman kegiatan ekonomi yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, wirausaha yang memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos bernilai jual tinggi. Yang keempat,
membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Yang kelima, mengurangi pengangguran. Nah, adik-adik, kegiatan wirausaha biasanya memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja sebagai karyawan di wirausaha tersebut. Yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Nah, sudah cukup paham ya? Pada pembelajaran yang ketiga, kita awali materi kita yang pertama, yaitu tentang kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, magnet memiliki banyak kegunaan. Magnet dapat ditemukan pada peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada peralatan tersebut, magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh penggunaan magnet pada beberapa benda. Yang pertama, pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Yang kedua, di dalam karet pintu kulkas ini terdapat magnet. Pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Yang ketiga, penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Dan yang keempat, tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan mur. Dan masih banyak lagi ya contoh lainnya. Nah, sekarang kita lanjut materi kita yang kedua, yaitu tentang menulis daftar riwayat hidup. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai riwayat hidup. Nah, sekarang coba perhatikan lembar daftar riwayat hidup berikut dan cermati fungsi bagian-bagiannya. Nah, dari gambar kita lihat ada judul formulir yaitu riwayat hidup. Nah, yang kedua yaitu identitas diri. Berisi tentang identitas diri seseorang yang mencakup nama, umur, tempat tanggal lahir, dan alamat. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Berisi tentang latar pendidikan seseorang dari tingkat dasar hingga paling tinggi. Yang keempat, pengalaman kerja. Nah, ini berisi tentang pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Lalu yang terakhir yaitu pernyataan pengisi formulir. Nah, ini berisi tentang waktu pembuatan formulir, nama, dan tanda tangan. Beberapa dilengkapi dengan materai. Nah, adik-adik, informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu, kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih selama sekolah, atau juga data orang tuamu, ataupun keterampilan yang kamu miliki. Nah, sekarang adik-adik sudah bisa ya membuat daftar riwayat hidup sendiri. Cukup sekian ya adik-adik video pembelajaran kita untuk kali ini.